Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu sholat yang dianjurkan dan langsung ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menunaikan sholat subuh, beliau menunggu hingga waktu sholat duha tiba dan kemudian melaksanakan sholat tersebut. Setelah sholat duha, ada zikir yang dibaca. Fadilahnya akan saya jelaskan di video ini. Jadi silakan simak sampai akhir agar mudah dipahami materi dari video ini. Jika kita melaksanakan sholat duha di pagi hari secara istiqomah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat duha kita dianggap sebagai sedekah. Kedua, orang yang rutin melaksanakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih. Menurut Imam As-Sayyidi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siang." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah melakukan sholat duha, agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar channel ini berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan bagi Anda yang memiliki hajat, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bantu aminkan bersama-sama. Semoga hajat Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah menunaikan sholat duha, kita disarankan untuk meluangkan waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah zikir-zikir yang dibaca. Pertama, membaca istighfar. Bacalah istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kedua, membaca doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Yang ketiga, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali, 40 kali, atau 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Dua nama Allah ini memang sangat agung dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan dua asma Allah ini sebanyak 1000 kali dalam sehari,
insya Allah dia akan memetik hasilnya. Berikut rahasia zikir Ya Hayyu Ya Qayyum jika dibaca sebanyak 1000 kali. 1. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kaya raya dengan uang berlimpah serta bijaksana. 3. Didengar dan ditaati segala perkataannya oleh semua orang. 4. Mendapatkan kasih sayang dari laki-laki juga perempuan yang jadi pasangannya. 5. Mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kewibawaan. 6. Dijauhkan dari segala bala atau musibah. 7. Dijauhkan dari musuh-musuh. Imam Ghazali berkata, barang siapa menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindungi dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya, dan juga luas rezekinya yang kemudian menjadi kaya, maka hendaklah membaca 2 asma Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali setiap hari. Barang siapa ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah, maka hendaklah memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat engkaulah aku memohon bantuan. Dari Imam Ghazali, waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali adalah setelah sholat fardu isya. Sahabat channel Fadilah Doa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu sholat yang dianjurkan dan langsung ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menunaikan sholat subuh, beliau menunggu hingga waktu sholat duha tiba dan kemudian melaksanakan sholat tersebut. Setelah sholat duha,
ada zikir yang dibaca. Fadilahnya akan saya jelaskan di video ini. Jadi silahkan simak sampai akhir agar mudah dipahami materi dari video ini. Jika kita melaksanakan sholat duha di pagi hari secara istiqomah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat duha kita dianggap sebagai sedekah. Kedua, orang yang rutin melaksanakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih. Menurut Imam As-Sayyidi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siang." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah melakukan sholat duha, agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar channel ini berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan bagi Anda yang memiliki hajat, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bantu aminkan bersama-sama. Semoga hajat Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah menunaikan sholat duha, kita disarankan untuk meluangkan waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah zikir-zikir yang dibaca. Pertama, membaca istighfar. Bacalah istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kedua, membaca doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Yang ketiga, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali, 40 kali, atau 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Dua nama Allah ini memang sangat agung dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan dua asma Allah ini sebanyak 1000 kali dalam sehari, insya Allah dia akan memetik hasilnya. Berikut rahasia zikir Ya Hayyu Ya Qayyum jika dibaca sebanyak 1000 kali. 1. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kaya raya dengan uang berlimpah serta bijaksana. Ketiga, didengar dan ditaati segala perkataannya oleh semua orang. Keempat, mendapatkan kasih sayang dari laki-laki juga perempuan yang jadi pasangannya. Kelima, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kewibawaan. Keenam, dijauhkan dari segala bala atau musibah. Ketujuh, dijauhkan dari musuh-musuh. Imam Ghazali berkata, barang siapa menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindungi dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya, dan juga luas rezekinya yang kemudian menjadi kaya,
maka hendaklah membaca dua asma Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, 1000 kali setiap hari. Barang siapa ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah, maka hendaklah memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat engkaulah aku memohon bantuan. Dari Imam Ghazali, waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali adalah setelah sholat fardu isya. Sahabat channel Fadilah Doa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu sholat yang dianjurkan dan langsung ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menunaikan sholat subuh, beliau menunggu hingga waktu sholat duha tiba dan kemudian melaksanakan sholat tersebut. Setelah sholat duha, ada zikir yang dibaca. Fadilahnya akan saya jelaskan di video ini. Jadi silahkan simak sampai akhir agar mudah dipahami materi dari video ini. Jika kita melaksanakan sholat duha di pagi hari secara istiqomah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat duha kita dianggap sebagai sedekah. Kedua, orang yang rutin melaksanakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih. Menurut Imam As-Sayyidi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang.
maka akan aku cukupkan di akhir siangmu. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah melakukan sholat duha, agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar channel ini berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan bagi Anda yang memiliki hajat, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bantu aminkan bersama-sama. Semoga hajat Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah menunaikan sholat duha, kita disarankan untuk meluangkan waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah zikir-zikir yang dibaca. Pertama, membaca istighfar. Bacalah istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kedua, membaca doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Yang ketiga, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali, 40 kali, atau 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Dua nama Allah ini memang sangat agung dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan dua asma Allah ini sebanyak 1000 kali dalam sehari, insya Allah dia akan memetik hasilnya. Berikut rahasia zikir Ya Hayyu Ya Qayyum jika dibaca sebanyak 1000 kali. 1. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kaya raya dengan uang berlimpah serta bijaksana. Ketiga, didengar dan ditaati segala perkataannya oleh semua orang. Keempat, mendapatkan kasih sayang dari laki-laki juga perempuan yang jadi pasangannya. Kelima, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kewibawaan. Keenam, dijauhkan dari segala bala atau musibah. Ketujuh, dijauhkan dari musuh-musuh. Imam Ghazali berkata, barang siapa menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindungi dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya, dan juga luas rezekinya yang kemudian menjadi kaya, maka hendaklah membaca dua asma Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, 1000 kali setiap hari. Barang siapa ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah, maka hendaklah memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat Engkaulah aku memohon bantuan. Dari Imam Ghazali, waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali adalah setelah sholat fardu isya. Sahabat channel Fadilah Doa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu sholat yang dianjurkan dan langsung ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menunaikan sholat subuh, beliau menunggu hingga waktu sholat duha tiba dan kemudian melaksanakan sholat tersebut. Setelah sholat duha, ada zikir yang dibaca. Fadilahnya akan saya jelaskan di video ini. Jadi silakan simak sampai akhir agar mudah dipahami materi dari video ini. Jika kita melaksanakan sholat duha di pagi hari secara istiqomah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat duha kita dianggap sebagai sedekah. Kedua, orang yang rutin melaksanakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih. Menurut Imam As-Sayyidi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangmu." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah melakukan sholat duha, agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar channel ini berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan bagi Anda yang memiliki hajat, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bantu aminkan bersama-sama. Semoga hajat Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah menunaikan sholat duha, kita disarankan untuk meluangkan waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah zikir-zikir yang dibaca. Pertama, membaca istighfar.
Bacalah istighfar astaghfirullahalazim sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kedua, membaca doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Yang ketiga, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali, 40 kali, atau 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Dua nama Allah ini memang sangat agung dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan dua asma Allah ini sebanyak 1000 kali dalam sehari, insya Allah dia akan memetik hasilnya. Berikut rahasia zikir Ya Hayyu Ya Qayyum jika dibaca sebanyak 1000 kali. 1. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kaya raya dengan uang berlimpah serta bijaksana. Ketiga, didengar dan ditaati segala perkataannya oleh semua orang. Keempat, mendapatkan kasih sayang dari laki-laki juga perempuan yang jadi pasangannya. Kelima, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kewibawaan. Keenam, dijauhkan dari segala bala atau musibah. Ketujuh, dijauhkan dari musuh-musuh. Imam Ghazali berkata, barang siapa menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindungi dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya, dan juga luas rezekinya yang kemudian menjadi kaya, maka hendaklah membaca dua asma Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, 1000 kali setiap hari. Barang siapa ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah, maka hendaklah memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat Engkaulah aku memohon bantuan. Dari Imam Ghazali, waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali adalah setelah sholat fardu isya. Sahabat channel Fadilah Doa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din,
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat wal afiat. Kiranya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu sholat yang dianjurkan dan langsung ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menunaikan sholat subuh, beliau menunggu hingga waktu sholat duha tiba dan kemudian melaksanakan sholat tersebut. Setelah sholat duha, ada zikir yang dibaca. Fadilahnya akan saya jelaskan di video ini. Jadi silahkan simak sampai akhir agar mudah dipahami materi dari video ini. Jika kita melaksanakan sholat duha di pagi hari secara istiqomah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat duha kita dianggap sebagai sedekah. Kedua, orang yang rutin melaksanakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih. Menurut Imam As-Sayyidi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siang." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah melakukan sholat duha, agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar channel ini berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan bagi Anda yang memiliki hajat, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bantu aminkan bersama-sama. Semoga hajat Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah menunaikan sholat duha, kita disarankan untuk meluangkan waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah zikir-zikir yang dibaca. Pertama, membaca istighfar. Bacalah istighfar astaghfirullahaladzim sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kedua, membaca doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Yang ketiga, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali, 40 kali, atau 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Dua nama Allah ini memang sangat agung
dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan dua asma Allah ini sebanyak 1000 kali dalam sehari, insya Allah dia akan memetik hasilnya. Berikut rahasia zikir Ya Hayyu Ya Qayyum jika dibaca sebanyak 1000 kali. 1. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kaya raya dengan uang berlimpah serta bijaksana. Ketiga, didengar dan ditaati segala perkataannya oleh semua orang. Keempat, mendapatkan kasih sayang dari laki-laki juga perempuan yang jadi pasangannya. Kelima, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kewibawaan. Keenam, dijauhkan dari segala bala atau musibah. Ketujuh, dijauhkan dari musuh-musuh. Imam Ghazali berkata, barang siapa menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindungi dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya, dan juga luas rezekinya yang kemudian menjadi kaya, maka hendaklah membaca dua asma Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, 1000 kali setiap hari. Barang siapa ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah, maka hendaklah memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat engkaulah aku memohon bantuan. Dari Imam Ghazali, waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali adalah setelah sholat fardu isya. Sahabat channel Fadilah Doa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu sholat yang dianjurkan dan langsung ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menunaikan sholat subuh,
beliau menunggu hingga waktu sholat duha tiba dan kemudian melaksanakan sholat tersebut. Setelah sholat duha, ada zikir yang dibaca. Fadilahnya akan saya jelaskan di video ini. Jadi silahkan simak sampai akhir agar mudah dipahami materi dari video ini. Jika kita melaksanakan sholat duha di pagi hari secara istiqomah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat duha kita dianggap sebagai sedekah. Kedua, orang yang rutin melaksanakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih. Menurut Imam As-Sayyidi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siangmu." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah melakukan sholat duha, agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar channel ini berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan bagi Anda yang memiliki hajat, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bantu aminkan bersama-sama. Semoga hajat Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah menunaikan sholat duha, kita disarankan untuk meluangkan waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah zikir-zikir yang dibaca. Pertama, membaca istighfar. Bacalah istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kedua, membaca doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Yang ketiga, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali, 40 kali, atau 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Dua nama Allah ini memang sangat agung dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan dua asma Allah ini sebanyak 1000 kali dalam sehari, insya Allah dia akan memetik hasilnya. Berikut rahasia zikir Ya Hayyu Ya Qayyum jika dibaca sebanyak 1000 kali. 1. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kaya raya dengan uang berlimpah serta bijaksana. Ketiga, didengar dan ditaati segala perkataannya oleh semua orang. Keempat, mendapatkan kasih sayang dari laki-laki juga perempuan yang jadi pasangannya. Kelima, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kewibawaan. Keenam, dijauhkan dari segala bala atau musibah. Ketujuh, dijauhkan dari musuh-musuh. Imam Ghazali berkata, barang siapa menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan,
terlindungi dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya, dan juga luas rezekinya yang kemudian menjadi kaya, maka hendaklah membaca dua asma Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, 1000 kali setiap hari. Barang siapa ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah, maka hendaklah memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat engkaulah aku memohon bantuan. Dari Imam Ghazali, waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali adalah setelah sholat fardu isya. Sahabat channel Fadilah Doa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah dengan melaksanakan sholat duha dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan setelahnya. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala hajat, keinginan, serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh orang banyak yang menonton video ini. Jadikan amalan sholat duha dan zikir-zikirnya sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, izinkanlah saya memohon maaf apabila terdapat salah dan khilaf kata dalam penyampaian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan kepada saudara dan teman Anda semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu sholat yang dianjurkan dan langsung ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menunaikan sholat subuh, beliau menunggu hingga waktu sholat duha tiba dan kemudian melaksanakan sholat tersebut. Setelah sholat duha, ada zikir yang dibaca. Fadilahnya akan saya jelaskan di video ini. Jadi silakan simak sampai akhir agar mudah dipahami materi dari video ini. Jika kita melaksanakan sholat duha di pagi hari secara istiqomah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat duha kita dianggap sebagai sedekah. Kedua, orang yang rutin melaksanakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih.
Menurut Imam As-Sayyudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan di akhir siang." Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang dibaca setelah melakukan sholat duha, agar nantinya hajat kita dan juga keinginan kita secara cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan videonya, saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar channel ini berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan bagi Anda yang memiliki hajat, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bantu aminkan bersama-sama. Semoga hajat Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah menunaikan sholat duha, kita disarankan untuk meluangkan waktu dengan membaca zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah zikir-zikir yang dibaca. Pertama, membaca istighfar. Bacalah istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 33 kali dengan niat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kedua, membaca doa Nabi Yunus. Bacalah doa Nabi Yunus sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Yang ketiga, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali, 40 kali, atau 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri.